Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 11 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita Kitab Tauhid, dan pada sore hari ini kita masuk bab yang baru, yaitu bab yang nomor ke-18. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta al-ayah. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta al-ayah, yaitu surat Al-Qasas 56. Judul aslinya begitu saja. Kemudian di terjemahnya diberi penjelasan bab ke-18, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bab ini nanti menjelaskan kepada kita tentang betapa keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mirip dengan yang kemarin. Kemarin adalah malaikat yang sedemikian rupa saja benar-benar hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti yang patut disanjung, dipuja, dipuji, diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang mirip, yaitu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk yang paling afdal secara mutlak. Jadi semua makhluk Allah yang paling afdal adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling agung kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau saja tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang dicintainya, ya. Bagaimana pula dengan yang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad juga tidak punya kekuasaan apapun. Yang lalu perang Uhud kan, ketika beliau melaknat beberapa orang, oleh Allah ditegur, laisa laka minal amri syai'un. Bukan urusanmu laknat-melaknat itu. Kewajibanmu adalah berdakwah, menyampaikan, memberikan peringatan, enggak usah melaknat-laknat. Karena Allah tahu bahwa orang-orang disebut namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di kemudian hari masuk Islam semuanya, membela Islam dan baik Islamnya, termasuk panglima perang kafir pada waktu perang Uhud, Khalid ibnul Walid, masuk Islam, menjadi panglima perang di dalam Islam. Dan subhanallah, dalam peperangan beliau tidak pernah terkalahkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak punya kuasa apapun, apalagi yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang berat diagungkan, dipuja, dipuji semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti di sini ada pembahasan masalah hidayah. Di situ ada firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Qasas ayat nomor 56. Innaka la tahdi man ahbabta
walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, ayat ini nanti diterangkan ada hubungannya dengan kisah Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya, dan hidayah itu ada dua macam. Ya, ini rumus masalah hidayah. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama-tama adalah hidayatul irsyad wal bayan wad dalalah. Yaitu sama semuanya. Hidayah dalam arti memberi petunjuk, memberi penjelasan, menyampaikan dalil-dalil. Ini semua orang bisa, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat nomor 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memberi hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Ini namanya adalah hidayatul irsyad wal bayan wad dalalah. Maknanya sama semuanya itu. Itu hidayah berupa petunjuk, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, dalil-dalil. Ini semua orang bisa. Seperti saya ketika ngajar namanya memberi hidayah. Tapi yang dimaksud di ayat ini surat Al-Qasas 56 adalah hidayatut taufiq. Hidayah taufiq. Hidayah taufik itu adalah hidayah yang menjadikan seseorang itu bisa berubah. Yang merubah orang itu adalah Allah. Yang merubah hatinya orang, yang merubah perbuatannya orang adalah Allah. Orang kafir menjadi Islam, ahli maksiat menjadi taat, orang fasik menjadi orang yang mukmin. Iya. Itu semua adalah hidayah taufik, dan ini milik Allah saja. Jadi kita tidak bisa merubah orang, kita tidak bisa. Kita hanya bisa memberi petunjuk, memberi dalil, memberi penjelasan, keterangan. Yang merubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu di situ disebutkan kisahnya lengkapnya. Fis sahihi an Ibnul Musayyib, ya, Ibnul Musayyib. Itu bisa disebut Musayyib, bisa disebut Musayyab. Ya, dua-duanya betul. Fis sahihi an Ibnul Musayyib atau Al-Musayyab an abihi qal lamma hadarat Aba Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal faqala lahu ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah faqala atarghabu faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib fa'aada alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'aada fakana akhir ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqul la ilaha illallah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka fa anzalallahu azza wa jalla ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba wa anzalallahu fi Abi Talib innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, perhatikan ya, di Sahih apa ini? Sahih Al-Bukhari. Bahkan disebutkan di syarahnya bukan hanya Bukhari, di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim.
Jadi riwayat ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Yang mana kitab yang paling sahih nomor 1 apa? Al-Quran. Yang paling sahih, tidak ada khilafiyah, nomor 1 adalah Al-Quran. Kemudian yang nomor 2 adalah hadits-hadits yang disepakati oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Ini paling sahih setelahnya Al-Quran. Dan para ulama telah mengumpulkan diantaranya kitab yang berjudul Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqu alaihi asy-syaikhan. Jadi hadis tadi disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang nomor 3 Sahih Bukhari saja. Kemudian yang nomor 4 Sahih Muslim. Ya, itu kitab-kitab yang paling sahih di dalam Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah ini as-sahihain Bukhari Muslim, berarti riwayatnya ini sahih dari Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab, yaitu namanya Sa'id Ibnul Musayyab bin Huzn. Ya, Sa'id Ibnul Musayyab dari ayahnya. Jadi Sa'id putra Al-Musayyab, dari ayahnya yaitu Al-Musayyab. Nah, Sa'id Ibnul Musayyab adalah merupakan seorang tabi'in, bahkan termasuk ulama besar dari kalangan tabi'in, termasuk yang alim, yang paling luas ilmunya di kalangan tabi'in. Ya, beliau meninggal dunia setelah tahun 90 Hijriyah, umurnya sekitar 80 tahun. Itu Sa'id Ibnul Musayyab. Ayahnya namanya adalah Musayyab, adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup sampai masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kakeknya bernama Huzn, itu juga sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini berarti yang membawakan kisah ini adalah ayahnya Sa'id Ibnul Musayyab. Berarti siapa namanya? Namanya siapa? Ya, namanya Musayyab. Beliau mengatakan, tatkala Abu Thalib akan meninggal, jadi ketika Abu Thalib akan meninggal, ketika tampak sakaratul maut, mau mati Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Thalib, ya, karena kasihan, karena sayang, karena Abu Thalib ini luar biasa bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati-matian. Ya, Rasulullah dijadikan, diasuh semenjak usia 8 tahun setelah kakeknya meninggal dunia, diasuh oleh Abu Thalib, dibela oleh Abu Thalib luar biasa mati-matian. Ya, sampai ini kisah ini terjadi pada tahun 10 kenabian. Ya, 10 kenabian, 3 tahun menjelang hijrah ke Madinah. Ini Abu Thalib mau meninggal dunia, Rasulullah SAW datang. Karena Abu Thalib dalam keadaan masih kafir. Ini hikmah dari Allah. Allah menjadikan Abu Thalib dalam keadaan kafir. Rasulullah SAW ingin supaya Abu Thalib ini masuk Islam, ingin masuk Islam, supaya mati dalam keadaan terbebas daripada kesyirikan, mati dalam keadaan beruntung. Kemudian saat itu Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal ada di sisinya Abu Thalib. Jadi di sana ada 2 tokoh kafir, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ikut berada di sampingnya Abu Thalib ketika menjelang wafat. Kemudian kalau menurut alur cerita ini berarti Al-Musayyab juga ikut hadir, sehingga dia tahu ceritanya. Jadi keduanya adalah tokoh kafir. Abu Jahal itu mula-mula mendapat gelar Abul Hakam. Abul Hakam itu orang yang
bijaksana dalam memutuskan perkara. Karena dia tidak mau masuk Islam, menjadi musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kunyahnya diganti Abu Jahal, yaitu bapaknya kebodohan, orang yang bodoh, bukan orang yang bijaksana. Dan bahkan Rasulullah telah menyebut Abu Jahal sebagai Fir'aunnya umat ini, Fir'aunnya umat ini. Dan dia mati dalam keadaan kafir, sementara Abdullah bin Abi Umayyah pada akhirnya masuk Islam. Kemudian juga Huzan ini yang hadirnya juga masuk Islam. Kemudian ceritanya saat itu maka beliau bersabda, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku dapat membelamu di hadapan Allah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, supaya paman nanti mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, nanti aku jadikan sebagai hujjah, argumentasi membela paman di hadapan Allah. Ya, artinya mereka itu benar-benar faham la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti berlepas diri dari semua segala macam dan bentuk kesyirikan, berarti benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Arab dulu di sana zaman jahiliyah faham la ilaha illallah. Karena itu mereka tidak mau mengucapkan, karena mereka tahu konsekuensinya. Ya. Sementara orang sekarang mengucapkan la ilaha illallah tidak paham apa itu la ilaha illallah, konsekuensinya apa tidak paham sama sekali, mengucapkan aja, sehingga perbuatannya membatalkan la ilaha illallahnya. Jadi orang itu yang dihitung adalah yang terakhirnya, innamal a'malu bil khawatim. Ya, seumur-umur kafir mau mati masuk Islam, ya sudah masuk ke dalam syurga, yang dihitung adalah penutupnya. Kemudian tetapi disambut oleh dua orang kafir yang ada saat itu, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, mengatakan, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muthalib? Jadi oleh dua temannya itu ya dilarang. Kalau bahasa kita, bahasa Malang, diojo-ojoi. Ya, apakah kamu mau meninggalkan ajarannya kakekmu Abdul Muthalib? Maksudnya adalah ajaran menyembah berhala, musyrik. Apakah mau meninggalkan ajarannya Abdul Muthalib? Ya, jangan mau mengucapkan la ilaha illallah. Kamu harus tetap dalam agama yang sudah kamu anut selama ini. Kemudian lalu Nabi Muhammad SAW mengulangi sabdanya lagi, akan tetapi mereka berdua pun mengulang-ulangi kata-katanya itu pula. Ya, Rasulullah mengulangi lagi, ucapkan la ilaha illallah. Jadi bahwasanya ketika orang mau mati ditalkini la ilaha illallah, bukan ditalkini Allah, ditalkini la ilaha illallah. Seandainya nanti mungkin dia belum selesai la ilaha illallah sudah mati, itu urusannya Allah Maha tahu niatnya. Jadi jangan dirubah. Jadi mentalkini orang mau mati itu la ilaha illallah, bukan Allah, seperti itu. Jadi Rasulullah mengulangi lagi, dua orang kafir tadi juga mengulangi lagi, jangan mau meninggalkan ajarannya nenek moyang. Maka akhir kata yang diucapkan oleh Abu Thalib adalah dia masih tetap pada agamanya Abdul Muthalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi di sini jelas Abu Thalib mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Ini yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah seperti itu ya, dan ini fakta. Dan ini bukan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bukan menghina Nabi. Ini kita menceritakan hikmah yang bisa diambil daripada kejadian ini. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tampil di medan, di pentas sejarah itu ada 4. Ya. Dan 4 paman ini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Abbas dan Hamzah radhiyallahu taala anhuma. Keduanya masuk Islam, keduanya membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya adalah ahlul jannah.
jannah. Kelompok yang kedua adalah paman Nabi yang membela Nabi luar biasa mati-matian, tapi tidak mau masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir, yaitu Abu Thalib. Kelompok yang ketiga adalah paman yang ganggu Nabi, menyakiti Nabi, menghalang-halangi jalan dakwah Nabi sampai mati dalam keadaan kafir. Dia adalah Abu Lahab yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi benar-benar bersedih, paman yang dicintainya, yang membelanya sepanjang hidupnya, mati dalam keadaan kafir. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sungguh aku akan mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu, wahai paman, supaya dosamu diampuni Allah kalau tidak dilarang." Ya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya surat At-Taubah ayat nomor 113. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya sendiri. Tidak boleh mintakan ampun untuk orang yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun kerabat sendiri tidak boleh dimintakan ampun. Yang jawab siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mengenai Abu Thalib. Firman-Nya tadi itu surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan betapa yang berkuasa mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja makhluk yang paling afdal, yang paling agung kedudukannya di hadapan Allah, tidak punya kuasa apapun, apalagi yang selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini kita hanya berharap kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Yang dipuji adalah Allah, yang disanjung adalah Allah, Allah dan Allah. Sementara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah. Jangan dikultuskan, jangan disembah. Wa Rasuluh, Rasul Allah diikuti, jangan didustakan. Ya. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita masuk bab yang baru lagi, yaitu bab nomor ke-19. Bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Bab ke-19, faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah ghulu, yaitu sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Nah ini ya, yang menjadikan manusia itu kafir dan meninggalkan agama karena sikap ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Jadi bab ini akan menjelaskan dalil-dalil, bukti-bukti yang menjadikan orang itu keluar dari Islam, nyimpang dari agama adalah karena ghulu, sikap berlebihan kepada orang-orang soleh, berlebihan kepada orang soleh, ya, kepada Nabi dan semisalnya. Dan ini merupakan sumber kesyirikan semenjak dahulu kala. Kedoknya adalah cinta kepada orang soleh, akhirnya terjerumus dalam ghulu, sikap berlebihan, mengkultuskan, melebih-lebihkan, mengangkat derajatnya tidak seperti derajat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya, diangkat di atas derajat itu. Ya. Ya. Jadi mereka-mereka yang suka mengagung-agung, mengkultus-kultus kayak gini itu tidak punya dalil. Dalilnya adalah dzon. Iyattabi'una illa
adzanna wa ma tahwal anfus, don prasangka, praduga, ya apa namanya, pakai akal-akalan, dan juga karena selera hawa nafsu, atau juga karena mengikuti apa namanya, wajadna abaana, ajarannya nenek moyang, dan itu bisa nggak ada dalil. Kalau kita kembali pada dalil semuanya, manusia adalah manusia. Cuma Nabi dan Rasul itu oleh Allah diberi wahyu supaya kita mengikuti ajaran mereka. Itu ajaran mereka, jangan didustakan. Tapi mereka tidak punya sifat ketuhanan sedikit pun, dan tidak layak untuk diagung-agungkan sampai ke tingkat yang seakan-akan mereka itu punya kekuasaan seperti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat nomor 171. Wa qaulullahi azza wa jalla ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani, karena ahli kitab terkenal sebagai kaum yang ghulu. Kalau orang-orang Nasrani, mereka ghulu terhadap Nabi Isa, mereka mengatakan Isa adalah Tuhan, dikeluarkan dari kenabian menuju ketuhanan. Sementara orang-orang Yahudi juga ghulu, berlebihan, mengurang-urangi. Nabi Isa dituduh sebagai anak hasil zina, dan ini semuanya adalah ghulu. Jadi ghulu berlebihan, bisa ghulu ke atas, bisa ghulu ke bawah. Istilahnya itu ifrat dan tafrid. Ifrat berlebihan, ya, nambah-nambahi, melampaui batas. Kalau tafrid, ngurang-ngurangi, menyepelekan. Dan itulah yang dicari oleh syaitan. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ma min amalin libni adam illa wali syaitani fiha nazghatan, imma ila ifrat wa imma ila tafrid wa wadda law dhafira bi ihdahuma. Dia adalah manusia mengamalkan suatu amalan, melainkan syaitan berusaha untuk menyesatkannya, menjerumuskannya ke dalam salah satu di antara dua hal, ifrat atau tafrid, ya. Ifrat berlebihan, melampaui batas, ya, ekstrim, atau tafrid malah menyepelekan, gampang-gampangkan. Dan syaitan merasa sukses kalau berhasil menjerumuskan manusia kepada salah satunya. Jadi sikapnya ekstrem, berlebihan, atau malah gampang-gampangkan. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah tengah-tengahnya. Karena itu Allah menyebut Yahudi adalah al-maghdub alaihim, dimurkai Allah, karena mereka punya ilmu dan mereka tidak mau mengamalkan ilmu mereka. Sehingga orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya dimurkai Allah, karena mirip dengan Yahudi. Nasrani waladhalin, tersesat. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka suka beramal tanpa ilmu. Sehingga orang yang suka beramal tanpa ilmu tersesat, mirip dengan Nasrani. Kemudian selanjutnya disebutkan di situ sejarah awal mula penyimpangan dalam hal akidah. Jadi sejarah awal mula penyimpangan dalam akidah. Kalau anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil, itu penyimpangannya bukan penyimpangan akidah, mereka akidahnya masih lurus. Penyimpangannya penyimpangan dalam hal hawa nafsu, karena masalah hasad, iri dengki dan semisalnya. Akidahnya masih lurus. Tapi kalau awal mula penyimpangan akidah sejarahnya, ini hadisnya pada zaman Nabi Nuh, yang mana sebabnya adalah gara-gara cinta kepada orang soleh. Mengungkapkan cintanya salah, akhirnya terjadi pengkultusan, terjadilah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi sahihi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh falamma halaku awha syaitan ila qaumihim
aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha amsaba wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilm ubidat. Nah, ini sejarah pertama kali penyimpangan dalam hal akidah dalam kehidupan manusia. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nuh ayat 23. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Ya, itu ada 5 nama: Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Siapakah mereka itu? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nuh, dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi disembah. Ya, jadi ceritanya Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr ini adalah orang-orang soleh. Namanya orang-orang soleh. Nanti kalau diceritakan panjang lebar ya. Jadi intinya mereka ini adalah orang-orang soleh, nama-nama orang soleh. Dan mereka ini berdakwah, dan mereka juga punya pengikut, dicintai oleh pengikutnya. Biasa kan orang kalau dakwah kan mesti punya pengikut yang cinta, pengikut yang setia, bahkan kadang ada yang fanatik, ya, dicintai. Kemudian ketika orang-orang soleh itu meninggal dunia, setan datang kepada pengikutnya. Kamu kan cinta kepada guru-gurumu itu, kamu kan cinta kepada orang-orang soleh itu, ya. Kamu rindu tidak kepada mereka, kamu kan kangen kepada mereka, kamu kan sedih ditinggal mereka mati. Masih ada cara untuk mengingat-ingat mereka. Caranya bagaimana? Kamu buat gambar-gambar mereka, kamu buat patung-patung mereka. Gambar dan patung itu kamu taruh di tempat-tempat mereka biasa mengadakan majelis, ya. Tujuannya apa? Untuk supaya nostalgia. Kalau ingat, ya ingat gurunya, ingat kebaikan-kebaikan gurunya. Tujuannya bukan untuk disembah, tujuannya hanya untuk nostalgia, mengingat jasa-jasanya orang-orang soleh itu. Jadi kamu buat patungnya, kamu buat gambarnya, ya, nggak disembah, dan kamu beri nama sesuai dengan nama-nama mereka. Dilakukan, dibuat gambarnya, buat patungnya, sampai akhirnya mereka ini mati, ganti generasi. Lah generasi berikutnya nggak punya ilmu, setan datang. Lu dulu bapak-bapakmu dulu kalau ada apa-apa itu ya selalu perantara-perantara mereka ini, perantara patung-patung, perantara gambar-gambar ini. Akhirnya mereka dijadikan sebagai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala dan disembah. Ya. Jadi ini bahaya. Jadi Islam itu menutup pintu rapat menuju segala macam dan bentuk kesyirikan. Ya, cinta kepada orang soleh itu adalah wajib. Di dalam menyikapi ulama, di dalam menyikapi orang soleh, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah ahlul jafa, orang-orang yang benar-benar kering dalam menyikapi orang-orang soleh, dalam menyikapi para ulama, tidak menghargai ulama, tidak menghormati ulama, ya, benar-benar kering sikapnya. Dan ini adalah sikap yang tidak benar. Ini adalah sikapnya orang-orang Yahudi, bahkan membunuh para nabi. Ahlul jafa. Yang kedua adalah ahlul ghulu, orang-orang berlebih-lebihan, menyikapi orang saleh, menyikapi ulama melampaui batas sampai dikultuskan, ya, dikultuskan, melampaui batas di luar ajaran syariat, ya, dan macam-macam kan contohnya itu macam-macam.
Kalau mau diperinci nanti banyak. Jadi saya tidak perlu merinci kan ya. Insya Allah Anda bisa paham kan maksudnya seperti apa berlebih-lebihan itu. Yang ketiga adalah ahlul haq, kelompok ahlul haq yang benar. Mereka mencintai para ulama, menghormati para ulama, akhlak kepada orang-orang soleh, tapi tidak sampai ke tingkatan ghulu, melampaui batas. Ya, seperti itu. Dan ini adalah sikapnya ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian berikutnya lagi, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, qala ghairu wahidin minas salaf lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Ya. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Ibnul Qayyim adalah seorang ulama besar, muridnya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Namanya adalah Al-Imam Al-Alama Muhammad bin Abi Bakar. Ya, beliau terkenal ilmunya, kezuhudannya, kewaraannya, dan kitab karangannya bagus-bagus. Kitab-kitabnya beliau ini bagus-bagus, membersihkan hati, tazkiyatun nufus, tapi yang sesuai dengan sunnah. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 751 Hijriyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya. Beliau berkata, banyak kalangan salaf yang berkata, setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka. Akafu bahkan kalau diterjemahkan i'tikaf. Jadi ketika orang-orang soleh itu meninggal dunia, Wat, Suwa, Yahud, Ya'ub dan Nasr, nah itu murid-muridnya suka datang ke kuburannya, i'tikaf di kuburannya, berlama-lama di kuburannya. Ya, kemudian lalu membuat patung-patung mereka, bikin gambar-gambarnya, patung-patungnya, ya, foto-fotonya dan semisalnya. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Ya, mula-mula nggak disembah, lama-lama disembah. Jadi minta apa-apa restu kepada atau sebagai perantara. Ini adalah perantara saya menuju Allah. Ma'ana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah dia, tapi hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya melalui perantara ini. Seperti itu. Nah, kemudian berhala-berhala itu dibawa ke Jazirah Arab, ke negeri Arab oleh orang yang paling celaka, namanya adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, dibawa masuk sampai ke Mekah, sehingga terjadilah kesyirikan-kesyirikan sampai dihabiskan, dibasmi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini ya, cinta kepada orang soleh, sekali lagi hukumnya adalah wajib mencintai, menghormati, akhlakul karimah, beradab. Ini adalah ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak sampai melampaui batas. Tidak sampai melampaui batas sampai seakan-akan gurunya seperti punya sifat ketuhanan. Ya, tidak usah berlebih-lebihan. Kemudian berikutnya, wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama ataratin nasara ibnu Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh akhrajahu. Dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, sahabat yang paling afdal, nomor 2 setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan beliau pada masa beliau Islam menjadi tersebar ke banyak negara dan keadilan merata di seluruh penjuru. Bahkan 2 negara adidaya saat itu, yaitu Kisra dan Qaisar, yaitu Romawi dan Persia, ditaklukkan pada masa sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, dan beliau gugur sebagai syahid pada tahun 23 Hijriah, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Ya, sebagian mengatakan dia adalah seorang Majusi, sebagian mengatakan dia adalah seorang Khawarij. Beliau gugur sebagai syahid, Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau kita bicara tentang beliau panjang lebar.
yaitu beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Ya, la tutruni al-itra. Al-itra adalah mujawazatul had fil madah. Jangan memuji aku berlebihan. Jangan memuji aku berlebihan. Itu tidak diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nanti terjerumus seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Ya. Gelar yang paling tinggi yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua. Apa itu? Abdullahi wa rasuluh. Aku adalah hambanya Allah dan aku adalah utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah, hamba Allah, jangan disembah, jangan dikultuskan. Wa rasuluh, rasul Allah, jangan didustakan, ajarannya diikuti. Itu gelar paling tinggi yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Bukan berarti muji Nabi Muhammad tidak boleh ya. Muji Nabi Muhammad boleh, muji boleh, tapi pujian-pujian yang tidak melampaui batas. Seperti sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu yang tukang syair Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman dulu jihad bukan hanya dengan pedang tapi juga dengan puisi. Karena puisi itu lebih dahsyat daripada pedang. Kalau sekarang ibaratnya itu seperti opini, membuat opini dengan puisi-puisi. Hasan bin Thabit radhiyallahu taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pujian yang wajar. Ya, wa ajmala minka lam tara qattu aini wa ahsan minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasha'u. Ya, pujian yang wajar. Artinya mataku belum pernah melihat orang yang lebih ganteng darimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang ibu belum pernah melahirkan bayi yang lebih bagus darimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau diciptakan terbebas dari semua aib, semua cacat, seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan kehendakmu. Ya, ini muji Nabi tapi pujian yang wajar, biasa, betul kan? Betul. Tidak ada orang lebih ganteng daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang lebih bagus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf gantengan siapa? Gantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gantengan Nabi Muhammad. Loh, kenapa? Nabi Yusuf itu kok orang perempuan sampai tangannya putus, ayo. Ngiris apa namanya? Ngiris buah, keliru ngiris tangannya. Nabi Muhammad kok tidak sampai ada perempuan yang putus tangannya. Loh, karena beda. Nabi Muhammad SAW itu karena haibah ya, karena haibah itu wibawanya yang luar biasa sampai-sampai orang itu tidak bisa melihat Nabi Muhammad, tidak bisa melihat wajahnya sepenuh mata, tidak bisa. Begitu lihat langsung langsung menundukkan, tidak mampu karena haibahnya yang luar biasa, haibah Nabi Muhammad SAW. Jadi pujian yang wajar, pujian boleh tapi yang wajar, nggak usah sampai ketingkatan ya mujawazatul had, melampaui batas ya, sampai seakan-akan Nabi Muhammad itu tahu segala-galanya, tahu lauhil mahfuz, ini berlebihan. Dan itu tidak diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi itu hakikatnya apa? Cinta kepada Nabi itu hakikatnya adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ta'sin nabiyya wa anta taz'umu hubbahu hadha la'amri fil qiyasi syani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu durhaka kepada Nabi tapi kamu mengaku cinta kepada Nabi, ini adalah analog yang nggak bisa diterima, kias yang nggak bisa diterima. Kalau cintamu benar, kamu pasti taat kepada beliau, karena orang yang mencintai taat kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya pula Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu.
Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya sikap berlebih-lebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Maksudnya berlebihan itu adalah keluar daripada Al-Quran dan Sunnah, keluar daripada ajarannya as-salafus saleh. Kemudian berikutnya lagi hadis yang terakhir, wali Muslim an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qala thalathan. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang yang berlebih-lebihan tindakannya. Ini diucapkan oleh beliau sampai 3 kali. Jadi kita berusaha untuk tidak menjadi orang yang berlebih-lebihan dalam beragama, ya, untuk menjaga tauhid supaya tetap murni dan kita tidak terperosok menjadi seperti ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Yahudi ngurang-ngurangi, Nasrani nambah-nambahi. Orang Islam pas. Nah, kita ini mengikuti ajaran yang pas, ya. Kan pom bensin ada gitu kan, pasti pas. Bagaimana supaya pasti pas? Supaya pasti pas kita mengikuti Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Ikuti Al-Quran, Sunnah sesuai dengan pemahamannya salafus saleh, bukan hawa nafsu, bukan praduga, bukan adu argumentasi, bukan pula fanatik kepada siapapun, tidak. Kita hanya fanatik kepada qala Allah, qala Rasulullah, kemudian dijelaskan oleh qala sahabah, qala as-salafus saleh rahimahumullah ta'ala ajma'in. Demikian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 bab. InsyaAllah berikutnya nanti kita lanjutkan bab-bab yang setelahnya. Dan sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Dan InsyaAllah besok hari Ahad kita ada kajian pagi rutin seperti biasa jam 9 sampai jam 10. Dan kajiannya masih melanjutkan pembahasan fikih Ramadan, karena masih banyak yang perlu dibahas, diantaranya masalah i'tikaf, zakat fitrah, dan yang lain-lainnya. Ya, apakah ada jumlah tertentu orang-orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah tidak terbatas mengingat jumlah manusia sangat banyak? Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Yang jelas, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhak untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asalkan mereka mati dalam keadaan iman. Mereka mati dalam keadaan tidak kafir, mereka mati dalam keadaan tidak musyrik. Semuanya berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Terutama adalah orang-orang yang bergelimang dalam dosa besar, orang yang banyak dosanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, syafaati li ahli kabairi min ummati, syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dari kalangan umatku, selama mereka mati dalam keadaan iman, tidak syirik, tidak kafir. Semuanya berhak. Yang penting itu resepnya, la ilaha illallah. Ya, ini ada sebenarnya bukan pertanyaan, tapi tidak apa-apa saya baca dari seorang ibu. Tolong dibaca ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustadz wa fiik barakallahu. Di bulan Ramadan ini kaum lelaki bisa lebih leluasa untuk meningkatkan ibadah wajib dan sunnah, mengaji bahkan iktikaf tanpa terbebani apa-apa. Lalu bagaimana dengan kami sebagai ibu rumah tangga dengan anak yang masih kecil-kecil? Jangankan yang sunnah, yang wajib saja kami masih keteteran karena harus membagi waktu mengurus anak-anak dan mengurus rumah. Saya merasa berdosa. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Syukron. Ya. Ini kemarin sebenarnya sudah pernah disinggung masalah ini kan. Caranya adalah sikapilah dengan ikhlas sebagai seorang ibu. Mohon maaf ya, ini berarti Anda tidak ikhlas menjadi istri dan menjadi ibu sehingga sambat. Tapi kalau Anda ikhlas sebagai istri dan ibu, Anda mendapat ganjaran yang besar. Ya,
Anda kepingin ngaji, tidak bisa, gara-gara ngasuh anak, Anda dapat ganjaran ngaji. Anda kepingin iktikaf, tidak bisa, gara-gara ngasuh anak, Anda dapat ganjaran seperti iktikaf. Yang penting adalah sikapi dengan ikhlas. Ikhlaslah menjadi istri, ikhlaslah menjadi ibu rumah tangga. Ikhlas, intinya di ikhlas. Kalau tidak ikhlas semuanya tidak enak. Tapi kalau ikhlas semuanya menjadi enak. Bahkan kemarin ada disebutkan ketika nyusui anak, ya, seorang pelacur memberi minum anjing, dosanya diampuni Allah, masuk surga. Bagaimana pula seorang ibu nyusui anaknya kalau ikhlas, ya, lebih pantas diampuni Allah daripada pelacur itu, lebih pantas masuk surga daripada pelacur itu. Ikhlas dulu, ikhlas jadi istri, ikhlas jadi, ya, ikhlas jadi ibu. Jangan mengatakan lah kok wena bojoku sak wenake dhewe. Nah, berarti gak ikhlas. Balik gak ikhlas mana iku? Ketemu nih gak ikhlas. Bab ikhlas. Lah kok wena bojoku ngaji sak enake nang masjid, aku ndek omah repot ngurusi anak. Nah, balik kepada gak ikhlas mana, rugi. Wis kesel kabeh, lara kabeh, gak oleh ganjaran, oleh dosa. Gara-gara apa? Ndak ikhlas. Ikhlaslah sebagai ibu rumah tangga. Ikhlaslah sebagai istri, ganjarannya besar, luar biasa besarnya. Anda tidak berdosa, seperti itu ya. Jadi mohon maaf kalau kata-kata saya kurang kasar barangkali, ya. Karena intinya di ikhlas. Kalau tidak ikhlas semuanya tidak enak. Kalau ikhlas semuanya yang berat jadi ringan. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, sekedar contoh saja ya, contoh orang belakangan, bukan orang-orang dulu, orang sekarang. Beliau baru meninggal, ya. Meninggal tahun 99. Beliau itu sudah tua, buta lagi, umur 19, matanya kabur, 20 tahun buta total. Tapi subhanallah, Allah dibuka pintu hatinya. Ilmunya luar biasa, hafal Quran, hafal hadis, bahkan ilmu rijal luar biasa beliau menguasai, ilmunya mendalam, dan beliau menjadi mufti di Arab Saudi. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Beliau orangnya tua, kurus badannya. Ya, teman-teman yang pernah menyaksikan ketika beliau memakai kain ihram, itu kelihatan tulang-tulangnya, ya, kurus. Tapi bagaimana kerjanya beliau? Sebelum subuh itu beliau bangun paling lambat 1 jam sebelum subuh. Sudah aktivitas, sholat tahajud, ini sholat subuh. Setelah sholat subuh aktivitas langsung, aktivitas ngurusi umat banyak. Ketemu umat ini, ada orang ngadu ini beri fatwa macam-macam. Bahkan makan siang pun dengan kaum muslimin, beliau tidak mau makan siang sendirian. Makan siang dengan orang-orang banyak, 50 orang berapa, makan semuanya di rumahnya gratis. Aktivitas terus. Seakan-akan tidak ada capeknya. Sampai pernah sebagian teman bercerita ketika itu mereka dari Jeddah mau pergi ke Riyadh, nunggu pesawatnya di delay, terlambat lama. Akhirnya daripada nunggu pesawat waktunya habis, sudah naik mobil saja, kata Syekh bin Baz. Kita naik mobil aja, tidak apa-apa ke Riyadh. Padahal Jeddah Riyadh itu jauh, ibaratnya seperti Malang Jakarta. Udah naik mobil aja, naik mobil sampai tengah malam. Akhirnya mereka mampir di peristirahatan. Tujuannya adalah supaya Syekh bin Baz ini istirahat, ya, mampir di istirahatan, sudah semuanya tidur. Syekh bin Baz malah sholat. Ini tujuannya adalah mengistirahatkan Syekh bin Baz. Yang istirahat malah mereka, Syekh bin Baz malah sholat, ya, sholat. Sampai mereka heran. Lalu akhirnya mereka bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Bahkan juga ada riwayat yang pertanyaan diajukan oleh Syekh Abdullah Al-Matrud, pernah tanya kepada beliau, Syekh, Anda aktivitasnya banyak, Anda sudah tua, Anda buta, Anda kurus, gini-gini, kok tidak ada capeknya Anda, Syekh? Seakan-akan tidak punya capek Anda ini, Syekh. Apa jawabannya? Kalau yang kerja adalah ruh, maka tidak ada capeknya. Maksudnya orang itu kalau mengerjakan sesuatu dengan ikhlas dari lubuk hati yang terdalam, yang kerja bukan badannya, yang kerja adalah jiwanya, ruhnya, maka tidak akan ada capeknya.
Ini pun beliau jawab pertanyaan ini karena yang tanya bersumpah dulu, as'aluka billah, aku tanya kepadamu Syekh dengan bawa nama Allah, jawablah pertanyaanku Syekh. Anda seakan-akan kok tidak pernah capek. Jawabannya apa? Karena ikhlas. Yaitu ibu rumah tangga juga kalau Anda ikhlas tidak ada capek, seneng ngadapi anak, senang. Tapi kalau tidak ikhlas ya bawaannya marah terus, marah aja bawaannya paling ya ngilang kalau orang suami wena karepe dhewe dan seterusnya, seperti itu. Ya, ini ada yang banyak macam-macam, dipilih yang sesuai dengan materi aja ya. Ustadz, apakah Abu Thalib mati dalam badan kafir merupakan takdir Allah? Seandainya Abu Thalib masuk Islam, apakah ayat tersebut tidak jadi turun? Ya. Kalau takdir Allah pasti takdir, karena kita sudah tahu kejadian sudah terjadi. Ya. Adapun kalau dia masuk Islam ayat tidak jadi turun, nah itu perandai-andaian, itu tidak ada faedahnya jawabannya. Itu pertanyaan yang tidak ada faedahnya dan jawabannya pun juga tidak ada perlunya, karena berandai-andai. Saya pernah sholat Jumat di salah satu masjid kampus di Malang. Khatib berkata dengan uraian panjang bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan muslim. Apakah termasuk keyakinan khatib tersebut sahkah salat Jumat kita dengan khatib berkata seperti itu? Tadi riwayatnya apa itu? Riwayatnya apa tadi? Bukhari Muslim lah. Anda ahli sunnah atau bukan? Anda ahli sunnah wal jamaah atau bukan? Ahli sunnah wal jamaah, ini kitabnya Bukhari Muslim. Kecuali kalau Anda mengatakan Anda bukan ahli sunnah wal jamaah, silahkan. Memang ada orang Syiah itu nulis kitab tebel, ada terjemahannya. Saya pernah lihat, judulnya itu Abu Thalib Mukminu Quraisy. Abu Thalib adalah orang beriman dari kalangan Quraisy. Itu versi-versi menurut mereka. Intinya menurut mereka iman itu adalah ucapan dengan lisan. Ya tidak. Karena memang Abu Thalib ucapannya akan menunjukkan dia itu iman kepada Nabi kan. Dia mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi, dia akui dengan ucapannya. Tapi iman bukan hanya ucapan. Iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan pengamalan dengan anggota tubuh. Jadi kalau Anda ahli sunnah wal jamaah mengakui kitab Bukhari dan Muslim, ya tadi sudah dibahas, selesai. Nah kalau Anda pendapat lain, ya itu tadi berarti Anda tidak mempercayai Bukhari dan Muslim, berarti bukan ahli sunnah wal jamaah, punya kitab lain mungkin. Ustaz, sedang Abu Lahab itu siapa? Dan apakah Rasulullah juga memiliki bibi? Iya, beliau punya bibi. Abu Lahab adalah pamannya. Jadi Abu Lahab itu pamannya ya. Beliau punya paman, punya bibi. Cuman paman yang tampil di medan sejarah itu ada 4 yang tadi telah disebutkan. Sikap membungkukkan badan atau agak membungkuk sebagai budaya sopan santun ketika lewat di depan orang yang dihormati, misalnya ustadz, orang yang usianya lebih tua, atau di dalam majelis, apakah termasuk sikap hulu? Iya, itu hulu. Itu adat istiadat yang menyimpang dari syariat. Jadi kalau kita mau lewat itu tidak usah membungkukkan badan, karena membungkukkan namanya sudah rukuk, namanya sujud. Sujud itu adalah membungkukkan punggung, namanya sujud itu. Jadi kalau kita lewat bilang aja permisi, kula nuwun sewu gitu. Tapi tidak pakai membungkukkan badan, tidak pakai membungkukkan, tidak boleh membungkukkan itu. Itu adat yang menyimpang dari syariat, harus dihilangkan. Jadi adat kalau menyimpang dari syariat dihilangkan. Kita manusia ini sama-sama hamba Allahnya, ya. Jadi tidak pakai membungkuk-membungkukkan gitu. Cukup dengan ucapan ya, permisi, kula nuwun sewu, atau bahasa-bahasa apa yang sopan seperti itu. Ustaz, bagaimana dijelaskan dalam tafsir menurut Ibnu Abbas tadi, bagaimana kita memahami kebenaran tafsir tersebut? Apakah hal tersebut seperti apa yang telah Rasulullah ajarkan ketika menjelaskan ayat tersebut kepada para sahabat? Nah, ini kembali kepada metode penafsiran Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran itu yang paling afdal, nomor 1, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran dengan sunnah, kalau tidak ada Al-Quran dengan ucapannya sahabat, karena mereka yang tahu ayat itu turun di mana, kepada siapa, tujuannya tahu. Kalau tidak ada tafsir Al-Quran dengan ucapan tabi'in,
Kalau tidak ada tafsir Al-Quran dengan bimuqtadal lughah wa syara', sesuai dengan kaidah bahasa dan syariat. Jadi Ibnu Abbas tahu persis ayat itu maksudnya apa, tahu persis, karena beliau hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika turun ayat tersebut. Mohon penjelasan bagaimana sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang benar agar tidak sampai ke derajat pengkultusan. Iya, sholawat kepada Nabi itu yang paling afdal adalah sholawat yang kita baca di dalam sholat kita, yang dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau juga ada beberapa redaksi yang lainnya. Minimal kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sholawat paling afdal langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lebih afdal dari itu. Tidak ada lebih afdal dari itu. Kemudian juga pada waktu zikir pagi dan sore itu haditsnya sahih. Ada yang mendhaifkan menurut pendapat dia. Menurut ulama yang lain itu sahih. Ya, pagi dibaca 10, sore dibaca 10. Tapi kalau kita sholawat cuman itu kurang. Jangan medit-medit sholawat, ya. Sholawat pagi 10, sore 10 sudah bangga, saya sudah sholawat. Oh, 10 sedikit, yang banyak sholawat Nabi Muhammad SAW. Kalau perlu kita tentukan minimal saya sholawat 100 kali minimal, ya, yang banyak. Bahkan sahabat ya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu ketika tanya kepada Nabi berapa banyak di antara doa-doaku untuk sholawat kepadamu, sampai kesimpulannya adalah semua doaku untuk sholawat kepadamu ya Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah SAW, idan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau gitu semua keinginanmu dipenuhi oleh Allah dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambil kita bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayangkan betapa beliau perjuangannya, kesabarannya, ibadahnya, akhlaknya, ya jihadnya, semuanya. Jadi kita nyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyambung yang syar'i. Jika ada orang mengucapkan sholawat, apa kita harus menjawabnya? Ya, hukumnya wajib. Kalau ada orang mengucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib yang mendengarkan baca sholawat. Karena kalau tidak baca, dia itu celaka dan dia termasuk orang yang bakhil. Ini salah satu doa malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar. Rahima anfu rajulin dzukirta indahu falam yusalli alaika qul amin faqultu amin. Celakalah orang yang kamu disebut di depannya dan dia tidak mau salawat kepadamu, katakan amin bila mengucapkan amin. Jadi kalau ada orang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita baca salawat Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, dan baca diucapkan, bukan di dalam hati, diucapkan, dan tidak usah keras-keras, cukup kita dengar sendiri. Karena kalau kita tidak baca, celaka, bahkan bakhil. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, yang kikir, yang medit adalah orang yang disebutkan namaku di depan dia dan dia tidak mau berselawat kepadaku. Jadi kalau ada orang menyebut Rasulullah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita salawat Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, ya, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, pelan-pelan, tidak usah keras-keras, dan bukan di dalam hati, bukan dalam hati diucapkan, mulut kita qomat kamit Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, ya. Jangan nanti sambat, waduh balik-balik salawat kesel, ya. Ya justru senang. Karena itu ahli hadis adalah orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka setiap bawa hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli hadis adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Itu dulu. Ini sebenarnya masih banyak yang belum terjawab, mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan mengikuti ajaran beliau lahir batin. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.